Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Saya datang dalam nama Tuhan Yesus. Saya datang membawa kabar kesukaan. Ya, firman Tuhan menyebut Injil, firman kasih karunia adalah kabar kesukaan. Dan itu akan memberi efek dalam hidup kita dengan kita terus percaya. Menerima dengan hati terbuka. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara akan lebih lagi dibantu untuk menerima warisan saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah ada warisan. Ya kan, Allah Bapa kita, Dia baik, Dia bijaksana, Dia tahu kita nih utusannya Dia, kita adalah duta besar Dia, kita seperti domba di antara serigala. Dan Dia sebagai Bapa yang baik, yang setia, yang bijaksana, Dia sudah memperlengkapi kita dengan segala sesuatunya, termasuk warisan kita, supaya apa? Dia pastikan kita terus-menerus mengalami kemenangan demi kemenangan itu yang putranya sudah beli dengan tubuh dan darahnya. Amin, saudara. Haleluya. Dan tidak susah menerima dari Dia, ya. Bentar. Tidak susah menerima dari Dia, sama seperti waktu kita terima keselamatan, itu tidak rumit, ya kan? Kita hanya percaya, ya kan, 100% dengan sepenuh hati, dan kita mengaku, ya kan, dan itu semua dinyatakan, ya. Oke, saudara, kita langsung aja. Bentar ya. Saudara, salah satu warisan yang kita milikin yang sangat penting ialah untuk kita mengalami warisan kita sudah ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus tuh banyak fungsinya, ya. Roh Kudus tuh adalah materinya kita. Roh Kudus adalah materinya kita, bahwa kita milik Allah. Roh Kudus adalah roh kebenaran, Dia guru kita, Dia penolong kita, penghibur kita, ya. Bentar, saya minum dulu. Salah satu yang sangat penting yang kita perlu tahu untuk kita mengalami warisan kita ialah kita hidup dipimpin oleh nomor 1 firman dan rohnya. Amin. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara. Kita waktu itu yang menyebabkan kita mau terima Yesus itu sebetulnya Roh Kudus. Ya kan, Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, roh kebenaran, sehingga kita mengalami kuasa kebangkitan itu, ya kan? Dan roh itu terus ada di dalam kita untuk terus-menerus memimpin kita, ya kan? Kita lihat aja langsung ke Yohanes 16 ayat 13, saudara. Thank you Jesus, karena untuk saudara dan saya, kita sudah anak-anak Allah. Kita sudah ada warisan, kita bisa mengalami yang terbaik dalam hidup. Kita nggak usah jadi hidup seperti korban, ya. Korban keadaan, korban latar belakang hidup kita, ya kan. Korban ntar ada bencana ini, tidak. Kita adalah anak Dia dan Dia sudah perlengkapi kita dengan selengkap-lengkapnya, lebih dari cukup, sehingga kita bisa selesaikan perlombaan iman kita tanpa cacat celah, tanpa penyesalan, ya kan. Dan penuh dengan buah-buah kebenaran, ya. Oke, kita langsung aja. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, saya langsung baca dari bahasa Inggrisnya, ya. Waktu waktu Ia datang, ya, ini Tuhan Yesus yang berbicara. Waktu Ia datang, ini bicara mengenai Roh Kudus, ya. The Spirit of Truth. Waktu itu kan Yesus lagi bicara sama murid-muridnya, ya. Yesus sedang bicara bahwa waktu Dia balik ke surga, ada yang mewakili Dia, dan itu roh yang sama, bagian dari Yesus, ya. The Spirit of Truth. Maka Yesus kan pernah mengatakan, I'm the way, the Spirit of Truth. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, ya. Jadi Dia mengirimkan the Spirit of Truth. Itu bagian dari rohnya Yesus. Nah, kita sebagai manusia mungkin nggak ngerti sepenuhnya, tapi terima aja dengan iman. Bahwa Roh Kudus itu rohnya Yesus, bagian dari Yesus, karena Yesus adalah kebenaran. Jadi Roh Kudus adalah roh
kebenaran, ya kan? Waktu dia datang, dia akan guide you, ya kan, membimbing kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dengar baik-baik, bukan sebagian kebenaran, seluruh kebenaran, ya kan? Dan dia tidak akan berbicara di otoritasnya sendiri. Roh Kudus tidak mungkin berbicara karena dia roh kebenaran. Dia tidak mungkin berbicara yang melawan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan karya Yesus yang sudah selesai. Itu bukan Roh Kudus. Saya ngomong ini karena saudara sering dengar mungkin ya kesaksian orang atau mungkin pengajaran yang tidak sesuai dengan penebusan Yesus. Dan mereka bilang, oh Roh Kudus begini. Itu tidak benar. Ya kan? Karena kalau tidak sesuai dengan konteks penebusan Yesus yang sudah selesai, ya kan, Yesus sudah selesai, dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Ya kan, dosa kita sudah selesai. Dan apa yang orang itu atau ajaran itu apapun tidak sesuai dengan seluruh kebenaran, walaupun dia pakai kata Roh Kudus, itu bukan Roh Kudus. Karena harusnya firman, dia roh kebenaran. Ya kan, karena dia tidak ngomong dari otoritasnya sendiri, pisah dari firman, pisah dari karya Yesus. Amin. Jadi kalau ada kesaksian, iya Tuhan ambil suami saya, Tuhan bikin saya sakit untuk ngajar saya. Itu gak sesuai. Kenapa? Karena Yesus sudah jadi kutuk. Penyakit itu kutukan. Ya kan? Dan kalau kita belum mengalami, kita percaya terus. Tapi jangan pernah bilang, oh itu Tuhan. Karena Tuhan udah taruh itu ke Yesus. Jadi kalau ada orang ngomong itu, orang itu belum dapat pewahyuan aja. Makanya izinkan firman-Nya jadi patokan. Alkitab bilang kita harus uji. Ya kan, ujilah segala sesuatu, pegang yang benar, yang baik. Ya kan, karena Roh Kudus tidak mungkin bicara dari otoritasnya dia sendiri. Ya kan, tanpa mengarahkan kita kepada karya Yesus. Ya kan? Ya kan, dia tidak akan berbicara dari otoritasnya dia sendiri. Ini saya baca dari bahasa Inggrisnya New King James ya. Alkitab Yakobus yang baru. Dan apapun yang dia dengar, dia akan ngomong. Dia dengar dari siapa? Dari Yesus. Yesus bilang, ya dia akan terima dari saya, Yesus bilang, dan dia akan kasih ke kamu. Kenapa nggak Yesus langsung? Karena Yesus sudah tidak ada di bumi. Amin. Dia sudah nggak ada di bumi. Dia sudah tidak ada tubuh jasmani. Makanya sekarang tubuh Kristus kita Injil bisa lebih lagi karena Yesus dulu cuma di dalam tubuh jasmani. Dia dibatasin dengan tubuh jasmani. Dia hanya bisa sebagai manusia berada satu tempat pada satu waktu. Tapi sekarang dia enggak. Dia rohnya bisa di mana-mana. Amin, saudara. Haleluya. Makanya dia bilang, lebih baik aku balik. Karena waktu dia balik, aku kirim rohku. Karena kalau rohnya dia bisa bekerja di mana-mana. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus, ya. Jadi, Roh Kudus menerima apa dari Yesus, ya kan? Dan dia akan menyampaikan kepada kita. Dan dia akan mengatakan hal-hal yang akan datang. Amin. Dia akan kasih tahu hal-hal yang akan datang. Saudara punya warisan, saudara tidak perlu mengalami banyak hal yang akan menyakiti saudara, yang membuat saudara patah hati, membuat saudara kecewa, membuat saudara, wah itu Tuhan Yesus sudah tanggung. Ada Roh Kudus yang mau membantu saudara, karena dia sudah tahu, ya kan? Dia sudah tahu mau COVID, dia sudah tahu. Dia mau ada kecelakaan, ya hubungan saudara dengan mungkin saudara mulai pacaran. Roh Kudus tahu itu bukan yang terbaik. Roh Kudus tahu misalnya orang itu cuma pura-pura. Dia sudah tahu loh. Dia tahu hal-hal yang akan datang. Itu sebabnya sangat-sangat penting untuk kita, haleluya, lebih lagi mengerti bagaimana kerajaan Allah berfungsi. Karena Roh Kudus yang membantu kita untuk kita bisa beroperasi di dalam sistem kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah dengan sistem dunia ini beda. Ya kan? Kalau dunia ini segala sesuatu harus dibuktikan. Ya kan? Harus ada bukti, harus kelihatan. Harus ada jaminan. Mereka ada istilah seeing is believing. Kalau ngelihat baru percaya. Kalau kita enggak. Sistem kerajaan Allah enggak begitu. Sistem kerajaan Allah percaya dulu baru ngelihat.
Sama. Kenapa saudara belum pernah ketemu Yesus kan secara fisik? Kok saudara bisa melihat dia? Ya kan? Saudara bisa tahu. Ya kan? Saudara bisa melihat secara roh. Saudara bisa tahu dalam hati saudara bahwa saudara anak Allah. Padahal saudara belum pernah ketemu Yesus. Kenapa? Karena saudara percaya dulu. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Itu sebabnya oleh anugerah Tuhan, kalau kita lebih lagi mengaktifkan ya kan, kebenarannya, dan kita lebih lagi berjalan di dalamnya, saudara akan lebih lagi bisa lebih peka, dan dia akan menyebabkan saudara berada tempat-tempat yang tepat. Haleluya, saya ada sukacita pada saat yang tepat. Itu semuanya, apakah itu perlindungan, ya kan, dari keputusan yang salah, haleluya, soal bisnis, pekerjaan. Bahkan ada ayat yang lain, itu nanti berikutnya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu, itu nanti berikutnya. Tapi sekarang kita bicara bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Haleluya. Bagaimana kita juga dulu sudah mau dibakar di gereja, ya dia kasih tahu dulu, jadi berdoa nggak jadi. Sudah mau kecelakaan di Amerika nggak jadi. Mau hampir kena kebakaran di Jepang nggak jadi. Mau hampir salah, ya kan, milih pasangan hidup nggak jadi, ya kan, di Indonesia, ya kan, waktu itu mau ketabrak truk nggak jadi, mau tabrak motor nggak jadi, banyak hal, ya kan, haleluya. Dan waktu mau ada kebutuhan perlu jalan keluar segera, ada di situasi di mana perlu segera, Roh Kudus. Amin, saudara. Roh Kudus seringkali menggerakkan kita untuk berdoa lebih dulu, berbahasa roh lebih dulu, atau mempersiapkan kita, karena dia sudah tahu, hei, ini mau ada begini nih. Ya, saya ada sukacita ya, karena ini jadi kekristenan kita jadi mengasyikkan, saudara. Jadi bukan sesuatu yang monoton, begitu-begitu aja ya, cuma seputar kegiatan gereja. Kadang-kadang ada kesaksian, tapi ini enggak. Tapi kita jadi ada sesuatu apa yang dinamika ya, karena kuasanya nyata, dan kita terus-menerus mengalami realita kuasanya, sehingga itu menjadi sesuatu yang gaya hidup kita ya. Nah, kita langsung aja, saudara. Kira kusir waktu itu kita berbicara mengenai warisan kita, bahwa warisan itu kekal. Itu sebabnya kalau saudara kita lebih lagi mengerti identitas kita sebagai anak Allah, kita lebih mengerti bagaimana kita dikasihin dan Allah sudah memberikan warisan untuk kita, kita akan dimerdekakan dari kebiasaan iri, ya kan, membanding-bandingkan dengan orang lain, dari kebiasaan minder atau sombong, ya kan. Haleluya. Kenapa? Karena kita semakin dibukakan, oh ternyata semua kerinduan hati saya, ya kan, untuk kita semua mau berhasil, kita semua mau sehat, kita semua mau berbuah, kita mau lebih lagi ada ketenangan, ya kan, di dalam jiwa kita, di dalam perkawinan, rumah tangga. Itu semua sudah ada di dalam warisan kita. Ingat, yang namanya warisan berarti bukan jeripayah kita, bukan kelayakan kita. Itu adalah jeripayah Tuhan kita, dan itu karena berdasarkan kelayakannya dia. Dia kasih ke kita. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dan kita langsung aja lihat ya. Saya berdoa supaya saudara terus terbuka, ya kan. Thank you Lord Jesus. Tunggu sebentar ya, ini saya Ibrani 4, saudara. Ibrani 4. Jadi warisan kita adalah sesuatu yang sudah ada. Bentar, ya. Karena begini, Alkitab suka menyebut pakai istilah warisan, tapi juga pakai istilah perhentian. Kenapa perhentian? Perhentian itu bahasa Inggrisnya rest. Karena itu sesuatu tidak ada hubungannya dengan jeripayah kita. Sistem dunia yang sudah jatuh karena Adam adalah kita terus-menerus harus berusaha memacu diri kita. Kita seperti berlomba sama orang-orang lain untuk kita dapat apa yang kita mau. Untuk kita dapat kerinduan kita. Itu sesuatu yang kayak orang lari gak pernah nyampe.
Itu jadi bikin lelah. Makanya orang sistem dunia itu bikin orang sampai pengen sekali jadi pegawai negeri. Supaya apa? Supaya bisa pensiun. Bentar. Kenapa mau pensiun? Karena saya udah gak usah kerja lagi. Saya bisa dapat uang. Saya gak usah kerja lagi. Seolah-olah kerja itu beban. Itu sistem dunia loh. Terus kenapa orang happy kalau liburan baru happy? Ya kan? Kenapa? Kalau weekend, ya kan? Thank God it's Friday. Ya kan? Wah, puji Tuhan ini hari Jumat. Saya nggak usah kerja hari Sabtu dan Minggu. Kenapa begitu? Karena cari istirahat, cari perhentian. Itu sistem dunia, bikin lelah. Karena seperti sesuatu yang harus berjuang sendiri, ada tekanan di dalam jiwa. Tidak ada kelegaan dan berusaha cari kelegaan secara fisik. Tapi kalau perhentian, kelegaan yang kita miliki di dalam Kristus, itu adalah kekal, itu adalah nyata, sehingga kita bisa menjalani hidup ya, mau masalah apa kek, lagi gimana kek, tetap ada sesuatu kelegaan, ada satu keteduhan, ada satu keteguhan dan keteduhan di jiwa kita. Padahal hal-hal belum kelihatan. Amin, itu yang Tuhan Yesus bilang. Pakai terus kuknya aku ya. Karena kuknya aku mudah, bebanku ringan, datang sama aku. Ya kan, aku kasih kamu kelegaan. Nah, kita sudah ada di dalam Kristus. Kita sudah punya kelegaan itu. Kita hanya perlu mengalir bersama itu. Sehingga kita gak usah tunggu. Nanti kalau aku belum bisa lega Ibu Monica. Karena anakku masih belum dapat jodoh. Anakku masih belum selesai sekolah. Anakku masih belum punya keturunan. Aku masih belum menikah. Nah itu, ya kan, itu sistem dunia. Nunggu. Kalau udah manifestasi, udah ada, udah jadi sesuatu, baru bisa tenang. Ntar gak tenang lagi nih. Karena kalau udah lewat satu fase, ya kan tadinya, aduh harus sekolah, aduh saya harus lulus. Nanti kalau sudah lulus, aduh sekarang pasangan hidup. Nanti kalau udah pasangan hidup, aduh jangan sampai salah, nanti anak. Dan seperti gak ada habis. Tapi kalau Tuhan kita, yang kita mau terus-menerus mempraktekkan, jadi kita percaya dan kita melakukan, ya kan? Haleluya, thank you, kita mau ke Dia, menyerahkan beban kita, lebih datang terus kebiasaan, bangun tuh kebiasaan datang sama Yesus, saudara. Jadikan Yesus sebagai sahabatmu yang utama, bukan manusia, ya kan? Jadikan Yesus sebagai sahabatmu pribadi yang saudara percaya, dan kalau saudara kasih beban itu ke Dia, jangan diambil lagi. Jangan terus udah ke Yesus nih, udah begini-gini, terus waktu ngobrol sama sahabat kita, tanda kutip, teman dekat, saudara pengasih hidup, ngomong lagi bebannya. Itu gak konsisten, enggak. Kalau sudah, tidak perlu lagi ngomong, tidak perlu lagi ngomong bebannya, tekanan itu, ya kan? Kalau perlu ngomong, ya kan ngomong yang baiknya. Saya waktu itu, tapi saya percaya, Tuhan gini, saya percaya itu masalah itu sudah selesai. Saya percaya Tuhan gini-gini. Nah itu oke. Tapi kalau kita ngomong lagi, seperti beban itu masih ada sama kita, saudara akan punya masalah dipimpin sama Roh Allah. Kenapa? Karena kita nggak bisa ikut Dia dengan takut, dengan gemetar, gentar, dengan hati yang gelisah. Nanti kita bingung. Kenapa? Karena di dalam kita tuh banyak suara-suara, dan itu bukan suaranya Dia. Kita jadi kayak bising, ya kan? Kita mau coba, dan itu Tuhan seringkali pimpin kita nggak selalu dalam bentuk suara ya. Bisa dalam bentuk kerinduan, keinginan, ya kan? Ada dorongan, ya kan? Ada belas kasihan. Tuhan tahu bagaimana urusan sama kita. Kitanya yang harus rela jaga diri kita untuk kita nggak ada beban. Makanya Tuhan bilang, kasih ke aku segala bebanmu, cast your cares. Ya kan? Tuhan Yesus bilang, datang sama aku. Kenapa? Karena itu sistem kerajaan Allah. Untuk kita bisa mengalir, kita nggak bisa mengalir sembari bawa beban. Makanya dikatakan, taruh itu beban dosa, termasuk dosa kebiasaan itu. Tanggalkan itu. Tanggalkan dengan kita bagaimana? Kita mengakuin. Kita ngomong. Ini ini ada gini. Tapi saya percaya firman-Mu mengatakan ini. Ya kan?
Dari situ kita bisa ada lebih kelegaan. Anyway, jadi haleluya. Nah, kita sekarang ke Ibrani 4 karena itu semua ada hubungannya. Untuk kita dipimpin sama Roh Allah, kita tuh sudah diciptakan kembali, kita bisa. Dan bahkan saudara tuh sudah sering dipimpin Roh Allah, saudara hanya tidak tahu, tidak sadar. Ya kan? Waktu saudara memilih untuk mengasihin, memberi, mengampunin, berdoa buat orang lain. Waktu saudara memilih, ya kan, untuk percaya. Setiap kali saudara memilih untuk percaya, itu sebetulnya bukan dari diri saudara. Itu sebetulnya Roh Allah yang bekerja di dalam diri saudara. Saudara cuma nggak tahu aja. Amin. Karena dia dekat sekali sama kita, dia ada di dalam kita. Kadang-kadang kita pikir itu kita. Dan waktu kita percaya, dia berpikir bersama kita, sehingga kita pikir itu kita. Padahal itu dia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara hanya perlu lebih lagi ditajamkan, lebih tajam. Ya kan? Ya, ini saya akan ke Ibrani 4 ya, Ibrani 4. Tunggu saya lihat, karena di dalam bahasa Indonesia ada satu salah terjemahan yang sebetulnya bukan soal terjemahan aja, tapi juga salah tafsir ya. Karena dikatakan di Ibrani 4 itu bahwa kita harus masuk ya. Nih saya kasih ini karena ini penting, ini tidak sesuai konteks. Ini terjemahannya tidak tepat, ya kan? Karena dikatakan ini yang ada kekeliruan tuh ayat 3. Ibrani 4 sebelum kita ke bawah ya, waktu itu kita sempat singgung. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Nah, itu tidak benar. Saudara yang sudah percaya Yesus, saudara sudah berada di dalam Kristus, saudara sudah berada di dalam perhentian. Warisan itu yang yang Allah sudah berikan itu adalah milik saudara. Saudara sudah sah memiliki warisan itu. Amin. Jadi harusnya kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, we who have believed, kita yang sudah percaya, do enter. Kita tuh sudah masuk di dalam perhentian itu. Kita sudah ada di posisi kemenangan Kristus. Sehingga apapun yang kita hadapi, Tuhan Allah mau kita lebih sadar dan Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk lebih sadar adalah kehendak Allah. Untuk kita mengalami kemenangan, Dia ada di pihak kita. Kita tidak usah lagi bertempur, mengatasin sendiri seolah-olah kita belum menang. Kita sudah ada dalam Kristus. Kristus adalah sudah menang. Amin. Kita adalah caranya. Bagian kita adalah terus-menerus menerima, yaitu percaya. Jadi menerima itu adalah bicara mengenai iman. Itu seperti tangan kita, ya kan? Contohnya begini, misalnya anak saya waktu kecil, waktu mereka mau ngambil sesuatu, karena mereka kecil kan, mereka pendek atau badannya masih kecil lah. Mereka mau menggapai sesuatu kan tidak bisa. Jadi saya gendong mereka, terus saya gendong mereka, saya angkat gini, terus dia jadi bisa ngambil. Kenapa? Karena saya yang angkat. Dia tidak mampu, saya angkat dia, dan dia tangannya yang ngambil. Itu seperti kita. Itu bicara kasih karunia oleh iman. Kita tidak mampu, ya kan, untuk kita mengalami pemulihan janji Tuhan. Dari diri kita sendiri kita selalu merasa kayak kurang, saya masih kurang, saya kepengen percaya tapi kayaknya iman saya, waduh, saya ada dokter bilang, ada orang bilang, aduh kanker, aduh iman saya, nah itu kan, karena rasa nggak mampu. Tapi ingat, Allah sudah menaruh kita dalam Kristus dan Yesus adalah kemampuan kita. Dia yang menopang kita, dia tangan kanan Allah, dia tangannya yang mengangkat kita, dan kita waktu dia angkat kita itu kasih karunia. Kasih karunia itu ya ialah segala sesuatu yang kita nggak mampu. Tapi kasih karunianya dan dengan dia yang angkat kita, tangan kita yang menerima, mengambil. Tangan kita yang ngambil, yaitu apa? Iman kita. Ya kan, iman kita. Jadi ketidaklayakan kita, kekuranglayakan kita rasa lemah, kita begini gitu. Dia kemampuan kita, dia Yesus kelayakan kita, Yesus kebenaran kita, sehingga kita bisa terima dari Tuhan. Saudara paham? Itu sebabnya kita jangan fokus kepada diri kita. Karena kita dari diri kita, Yesus bilang kamu tuh gak bisa apa-apa. Dan saat kita lebih lagi sadar akan hal ini,
bahwa Yesus benar-benar kemampuan saya sama seperti waktu kita terima keselamatan. Kenapa? Karena kita sadar, saya nggak bisa menyelamatkan diri saya. Apa jaminan saya bisa masuk surga loh? Waktu kita sadar itu benar-benar kita terima Yesus, kita ya kan kasih karunia-Nya menjadikan kita bisa menerima keselamatan. Sama aja prinsipnya saudara. Kita sekarang orang benar, kita hidup oleh iman. Bukan iman kita sendiri seolah kita yang harus ngambil ini. Wah janji Tuhan, saya harus percaya. Hei, Dia yang angkat kita loh. Dia yang menyebabkan kita bisa ngambil apa yang menjadi hak kita. Dia yang angkat kita, menopang kita sebagai pokok. Ya kan, Dia tangan kanan Allah. Sehingga kita, tangan iman kita bisa mengambil janji-janjinya. Makanya dikatakan fokus sama Yesus ya, Ibrani 12. Looking unto Jesus. Ingat Yesus. Alkitab bilang ingatlah selalu akan Dia. Karena Dia kemampuan kita. Pernah sekali waktu begini saudara. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Nah, kesaksian saya itu bukan patokan. Tuhan bisa bantu saudara di level manapun saudara berada. Jadi jangan bandingin. Ini cuman contoh bagaimana saat kita rasa nggak mampu. Yesus kemampuan kita ya, dan itu tidak rumit. Waktu itu sempat anak-anak saya bilang, Mam, ini gigi kita terganggu nih, rahang kita ada yang nggak ini nih, kita harus ke dokter gigi. Ya kan? Anak saya dua-dua, giginya rasa kayak gimana gitu, gigi belakangnya tuh harus dicabut gitu kan. Oke. Nah kita jarang ke dokter ya, oleh anugerah Tuhan, puji Tuhan sih, kita berjalan dalam kesembuhan ilahi, jadi jarang sekali ke dokter. Jadi saya juga nggak tahu harga-harga ya. Nah waktu itu kita langsung periksa, ya kan. Waktu periksa ternyata mereka bukan hanya cabut gigi, mereka harus operasi gigi, ya kan. Dan satu operasi tuh berapa gitu loh, berapa juta gitu kan. Waduh, dan mereka mau semua satu anak tuh 4, maunya semua langsung dicabut. Ya anak saya yang tertua 4-4-nya aja langsung, ya kan. Yang anak saya yang adiknya juga. Jadi 3 sama 4. Kenapa? Karena ada satu itu cabut biasa, ya kan. Cabut biasa, nggak perlu operasi. Tapi yang 7 itu operasi. Dan waktu dikasih tahu harganya berapa juta, hah? Saya kaget karena saya nggak siap. Tapi kalau hari-hari saudara jadi gaya hidup untuk selalu, ya kan, saudara sering. Jadi lebih lagi saudara mau lebih lagi perhatikan firman-Nya, mengakui firman-Nya. Kadang-kadang hal itu jadi saudara lebih siap. Tapi kalau saudara belum, mulai sekarang saudara akan tahu apa yang saya katakan ya. Jadi waktu itu saya kaget kan, waduh, harus berapa juta itu. Terus mereka berani sekali. Padahal dokter bilang ini, aduh itu operasi, itu biasanya orang itu nggak langsung. Misalnya 2 dulu supaya bisa makan sebelah kiri. Nanti kalau udah baikan baru yang sebelah sini. Mereka anak-anak saya berani. Mereka juga suka bahasa roh, mereka suka ini firman. Jadi mereka tuh berani percaya. Nggak apa-apa Mami, langsung aja. Dokternya bilang, waduh. Ya kan? Jadi ya sudah. Tapi terus, waduh, saya ketemu Tuhan. Saya bilang, Tuhan gimana? Saya nggak siap secara keuangan waktu itu ya. Jadi waktu itu karena, nah ini ya, kalau kebiasaan mengakui identitas kita, Yesus kebenaran kita, Yesus kelayakan kita, ya kan, Yesus penebusan kita, udah kebiasaan itu. Jadi kemudian saya bilang ini, Tuhan Yesus, Engkau aja deh yang percaya, ini beban ini saya kasih ke Engkau. Saya kaget ya, nggak terlalu siap. Udah saya kasih beban ini, Engkau aja deh beriman buat saya bilang. Saya terima dalam nama Yesus. Saya nggak mau khawatir. Udah saya serahin aja. Saya percaya karena Engkau. Saya terima. Saudara, itu hari itu, dan saya waktu itu suka mendukung satu pelayanan. Ya kan, saya juga belajar dari pelayanan itu. Kita bilang kalau kita suka menabur ke satu pelayanan yang memberkati kita, kasih karunia-nya tuh ada kasih karunia. Kita menabur uang tapi menuanya kasih karunia. Jadi waktu saya dengar renungan itu, dia bilang Yesus, kalau saat kamu nggak merasa lemah, Yesus bisa percaya buat kamu. Jadi saya bilang, oke Yesus, Engkau percaya buat saya. Engkau aja bebannya. Udah. Itu pagi ya. Nah, siangnya
Ya kan, waktu saya kirim renungan, tiba-tiba masuklah WA dari satu orang. Ting. Dan waktu WA itu masuk, karena saya udah serahkan beban, saya percaya, ya kan terima. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, kamu hubungin orang itu, kamu bicara sama orang itu. Karena kita kan ini pendeta ya. Kita kan pendeta, jadi kita kan kerjanya menyebarkan Injil, ya itu cara Tuhan. Kalau saudara mungkin lewat pekerjaan saudara, lewat bisnis, itu terserah Tuhan bagaimana. Yang penting selesai. Jadi waktu Tuhan bilang, ngomong sama mereka, karena kita memberkati orang ini dengan firman. Jadi saya ngomong, ini kita butuh gini, gitu kan. Anak saya gini, kita lagi percaya Tuhan buat gini. Akhirnya pokoknya singkat kata, setelah 2-3 hari orang itu kirim uangnya, ya kan, kirim uangnya. Kemudian anak saya operasi, ya kan, dan itu sebetulnya masih perlu lagi, karena harus masih perlu bolak-balik ke dokter, obatnya segala macam, masih perlu lagi berapa juta lagi, ya kan. Tapi terus saya tetap percaya Tuhan. Setelah saya terima uang dari orang itu, nah ini kebanyakan orang begini nih, salahnya begini, kelirunya begini. Waktu terima satu kebutuhan itu tidak langsung sisihkan perpuluhan sama benih. Kalau saya punya kebiasaan untuk langsung saya sisihkan 20%. Karena saya udah alamin, waktu saya melakukan itu, saya sering terus-menerus mengalami penyediaan supranatural. Itu saya sudah perbarui pikiran saya. Jadi saya nggak peduli orang bilang mengenai perpuluhan, ya kan, mengenai benih, itu terserah orang itu. Saya percaya firman-Nya, saya sudah perbarui. Jadi udah kebiasaan. Walaupun saya perlu uang itu, tapi saya nggak langsung pakai. Enggak. Saya mau uang itu dikuduskan, saya mau terus ada benih supaya kasih karunia penyediaannya mengalir. Jadi saya udah sisihkan, berarti kan ada kebutuhan lain masih perlu kan. Tapi kemudian Tuhan pakai orang lain, dan saya tidak bicara sama orang yang kedua. Orang itu tiba-tiba kirim, ya kan, lebih dari cukup. Jadi itu sebabnya jadikan firman-Nya sebagai patokan. Kita jangan berikan bawa perpuluhan, lepaskan perpuluhan atau berikan benih itu tanpa lihat firman-Nya. Karena kalau saudara begitu, saudara tidak melakukan dengan iman, saudara tidak berharap ada tuaian. Nanti itu jadi kebiasaan, itu jadi beban. Jadi lama-lama gampang dicabut. Oh, orang bilang, oh nggak perlu perpuluhan, si A bilang perlu, si B bilang nggak perlu, entar ini bilang A, B. Jadi kayak apa ya, tidak stabil. Kenapa? Karena kita harus izinkan firman ini perbarui kita. Anyway, saya singkat aja, ini bicara mengenai kudus. Jadi kemudian setelah itu orang yang kedua ada kirim lagi, sehingga selesai. Dan anak-anak saya cepat sembuh loh, ya kan. Padahal mereka nggak terlalu bisa makan, dan waktu itu ada kedukaan, ada orang meninggal, agak sedikit ganggu Mam, tapi saya nggak apa-apa, dia bilang, ya kan. Jadi mereka makan es krim supaya lebih cepat sembuh, banyak makan es krim. Tapi semua itu selesai dan itu tidak rumit, ya kan. Padahal itu sesuatu yang di luar kebutuhan sehari-hari. Itu praktisnya ya, itu prakteknya. Bagaimana Yesus itu yang menopang kita, ya kan. Itu sebabnya kalau kita lebih lagi mau memfokuskan perhatian kita, ya kan, kepada Yesus, ya kan, kepada karyanya, lihat dia lebih lagi, pakai waktu, ya kan, merenungkan, belajar, catat, ya kan, hayatin, ya kan. Kita akan dilindungi juga dari gosip, kebiasaan gosip, ngomongin orang. Karena kalau kita terlalu bicara mengenai kelakuan orang, nanti itu akan mengganggu kita, ya kan. Padahal Allah Yesus menopang kita bukan karena kita baik, bukan karena kita begini dan gitu, tapi itu kasih karunia-Nya. Itu bahasa Inggrisnya tuh unmerited favor. Unmerited favor itu ialah kemurahan Allah yang bukan berdasarkan kelayakan kita. Itu sebabnya kalau kita lebih lagi mau fokus ke Yesus, kita akan dimerdekakan dari kebiasaan suka membanding-bandingkan diri kita, kebiasaan iri, minder atau sombong, atau kebiasaan gosip. Itu dengan sendirinya, amin, kita jadi nggak suka denger yang gosip-gosip ya, nggak. Jadi kenapa? Karena kita sudah masuk ke dalam perhentiannya. Di dalam Yesus semuanya udah ada, ya kan. Tuhan nggak ngambil dari A untuk kasih ke B. Jadi buat apa kita iri sama orang? Buat apa kita banding-bandingkan? Semuanya udah ada dan itu sudah dikasih ke kita.
Amin. Kita hanya perlu tahu ini yang saya mau ngomong hari ini. Ya kan, kita yang percaya bukan kita akan masuk. Kita sudah ada di dalam perhentian. Warisan itu sudah jadi milik kita. Kita nggak usah mohon-mohon sama Tuhan dalam doa. Tuhan, kau kan tahu saya gini. Seolah-olah Tuhan masih jauh dari kita. Kita masih harus, Tuhan harus dipengaruhin untuk kasih ke kita. Berarti belum diteguhkan akan kebenaran ini bahwa Yesus yang menjadikan kita bisa menerima ya. Kita sudah masuk, jadi harusnya terjemahannya harusnya ya, kita yang percaya kita sudah masuk di dalam perhentiannya, bukan akan masuk. Amin. Kita sudah masuk perhentiannya, kita yang perlu sadar. Ya kan, nah ayat 2 dikatakan kepada kita kabar kesukaan itu diberitakan, tetapi firman itu tidak memberi efek kalau tidak bertumbuh bersama iman. Kalau kita nggak terus percaya, ya kan, kepada Yesus, makanya harus terus menerus, karena ini kebenaran berdasarkan iman. Ya kan, nggak bisa saya sudah pernah, saya sudah tahu, itu tidak bisa. Iman itu kita harus dengar lagi. Kita harus dengar lagi ya. Jadi langsung aja, ya kan, kita yang beriman sudah masuk ke dalam perhentian. Ya kan, juga begini saudara, maksudnya juga apa? Perhentiannya itu berarti rencana Tuhan. Kita nggak bisa mau coba mengalami yang terbaik, terus bikin rencana sendiri. Bikin rencana sendiri, ngomong sama orang, mereka-reka, ya kan, wah karena saya udah pengalaman ini, orang tua saya mungkin begini, atau saya punya uang atau tidak ada uang. Terus dari situ bikin rencana sendiri, mereka-reka, terus udah gitu datang ke Tuhan. Ya kan, Tuhan begini-gini, engkau berkatin. Nah itu tidak begitu saudara. Kalau begitu saudara dan saya tidak bisa mengalami yang terbaik. Itu yang bikin anak Tuhan kecewa. Kenapa? Terus kalau udah gitu punya masalah karena bikin rencana sendiri, ya kan? Terus berdoa minta diberkati, terus mengandalkan hamba Tuhan. Doakan saya ya. Seolah-olah rencana itu belum diberkatin. Saudara, kalau kita mau mengalami yang terbaik, kita harus datang sama dia dulu loh. Kita harus percaya, saya sudah dalam Kristus. Dia sudah ada rencana buat saya. Kita nggak perlu bikin rencana sendiri. Amin, percaya dulu. Kalau saudara dan saya tidak percaya dulu, nggak bisa melihat loh. Kenapa sekarang kita bisa melihat Tuhan di dalam hati kita bisa tahu Tuhan Yesus. Kenapa? Padahal nggak pernah ketemu dia secara fisik. Karena kita percaya dulu. Ini prinsip, kalau kita mau mengalami yang terbaik, kita jangan punya kebiasaan bikin rencana sendiri berdasarkan sumber daya kita atau membatasi Tuhan, ya kan? Karena saya nggak punya ini, nah itu juga membatasin. Tapi biarlah kita sadar kita sudah berada dalam Kristus, kita sudah ada dalam perhentian, dia punya warisan untuk saya. Dia menentukan saya dan saudara jadi kepala bukan ekor. Kita adalah imam dan raja, kita anak-anak dia. Kita sudah dijadikan kaya di dalam Kristus, kita sudah diperlengkapi dengan semua untuk kita mengalami yang terbaik, kehidupan yang terbaik. Kita terus-menerus dipulihkan dan kita bisa menjadi berkat untuk bangsa-bangsa loh. Emang takarannya Tuhan tuh kadang-kadang seperti muluk ya, seperti orang bilang tuh kalau orang belum diperbarui pikirannya seperti membual gitu loh. Wah, omongannya besar. Tapi itu Tuhan. Kita punya berkat Abraham. Abraham jadi berkat bagi banyak bangsa. Saudara keturunan Abraham. Waktu saudara berdoa untuk bangsa-bangsa, saudara jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Amin. Haleluya. Thank you. Jadi bagaimana Ibu Monica? Nggak bisa bikin rencana. Ya kan? Tanya, berdoa, bawa dalam doa. Tuhan gini-gini gimana? Ya kan? Dengar hati. Damai nggak ya? Tuhan, ada damai nggak ya? Kok kayaknya nggak serk ya? Tunggu dulu. Tanya dia. Tuhan harusnya gimana? Kau mau gimana? Ini kita ada liburan. Tuhan, harusnya gimana Tuhan? Kalau kita terbuka, kita bisa tahu. Kita bisa ngerti. Tapi kalau kita nggak terbuka, tidak kelihatan, dan kita nggak ngerti. Itu rahasianya kerajaan Allah. Segala sesuatu itu harus dengan percaya. Amin. Harus percaya. Kalau nggak percaya nggak bisa. Makanya sering berdoa untuk diri kita sendiri, diri saudara, dari Efesus 1 ayat 17-19. Tuhan berikan aku roh hikmat dan wahyu. Wahyu itu kita dibukakan. Mata kita dibukakan. Oh ternyata
Ya kan, Tuhan udah sediakan gini. Jadi kita dibukakan mata hati kayak kita diterangin. Supaya kita lebih tahu ya kan harapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Alkitab mengatakan kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Amin. Dan menjadi berkat. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Salah satunya ya, untuk menderita, ya kan, karena Kristus. Tapi dalam penderitaan itu bukan kutukan ya, bukan kemiskinan, bukan bencana. Penderitaan kita disalah mengerti orang, ya kan, dituduh orang. Wah, kamu itu fanatik. Kamu tuh fanatik. Nggak usah fanatik. Kamu tuh sok suci, sok rohani. Ya itu penderitaan Kristus tuh, waktu saudara tidak mau ikut-ikutan yang saudara tahu nggak benar. Iblis akan coba aniaya saudara, tapi ada kemuliaan. Amin. Jadi puji Tuhan, thank you Lord Jesus. Jadi oke. Jadi ingat, di dalam Kristus sudah ada, ya kan. Jadi kalau kita mau apa-apa tuh selalu ke Dia, tanya, ya kan, dan dengar hati. Roh Kudus ada di dalam diri saudara, bukan di pikiran saudara. Waktu saudara percaya dulu, waktu saudara ngomong, saudara harus ngomong. Karena mulut kita tuh setir. Mulut kita setir. Saudara ngomong dulu, saya anakmu, terima kasih. Engkau yang pimpin saya dipimpin oleh rohmu. Yesus, engkau hikmat saya, engkau sudah punya rencana, saya akan tahu harus gimana. Nanti saudara akan tahu, ada impression. Ya kan, waktu contohnya gini, waktu sebelum tahun lalu, ya kan, waktu mau menghampiri Natal, saya dengar hati saya harus gimana, ya kan, mau percaya apa gitu loh, Tuhan mau apa. Jadi jadi saya dapat di hati saya, oh begini, oh ya sudah. Jadi dalam kita beriman itu ingat ya, Yesus yang ngangkat kita loh. Dia gembala, dia kepala, dia pemimpin hidup kita, dia Tuhan. Jadi dia yang angkat kita, dia mengarahkan kita untuk kita bisa dapat, kita bisa terima, ya kan, janjinya. Dia yang mengarahkan kita, dia yang memampukan kita. Jadi dengar hati, karena dia yang tahu yang terbaik. Nah, saya sudah pisah dari keluarga waktu itu sebelum saya ke Amerika. Saya sempat pisah waktu COVID ya, karena saya visanya waktu itu belum siap. Karena Tuhan ada rencana untuk saya, sehingga waktu saya mau beriman, misalnya mau ngapa-ngapain, saya ada di hati saya pemulihan. Tuhan mau saya sama keluarga saya, contohnya. Haleluya. Jadi Tuhan akan pimpin. Kenapa? Karena Allah mau segala aspek dalam hidup kita tuh diberkati. Haleluya. Thank you. Sebentar, saya merasa sesuatu ada roh di dalam roh saya. Tuhan mau ingatkan saudara, jangan bergantung sama pengertianmu sendiri. Allah mengasihi saudara, dia lebih tahu saudara. Dia lebih mengasihi dari siapapun. Gak ada yang mengasihi saudara seperti dia. Haleluya. Allah mau segala aspek hidup saudara dipulihkan dan diberkatin. Haleluya. Bentar ya, saya merasa Roh Kudus mau sampaikan sesuatu. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Allah mau saya percaya Roh Kudus ingatkan saudara untuk saudara tenang. Saudara tenang. Jangan gelisah, gak perlu gelisah. Karena warisan itu sudah menjadi milikmu, kata Tuhan. Kemenangan itu adalah milikmu. Engkau adalah anakku. Aku sudah siapkan kemenangan itu karena aku mengasihi engkau. Kemenangan itu sudah menjadi milikmu. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Itu sudah jadi milikmu. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Engkau sudah dilayakkan. Karena anakku, karena putraku, engkau sudah dilayakkan. Haleluya. Terima dengan iman. Dan janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Karena aku ada di pihakmu, aku bekerja di dalammu, semuanya akan menjadi baik, semuanya akan dipulihkan, dan semuanya akan dipulihkan luar biasa, semuanya akan menjadi baik, semuanya dijadikan baik. Segala sesuatu yang iblis sudah lakukan, mereka-reka, semuanya akan dijadikan baik. Haleluya, thank you Jesus. Ini itu pesan buat ada orang-orang yang mungkin di antara saudara perlu dengar itu ya, perlu terima. Saya nggak tahu saudara sedang percaya Tuhan apa, saudara sedang menghadapi apa, tapi Roh Kudus tahu ya. Jadi Tuhan ingatkan, itu saudara catat, saudara tulis, saudara renungkan ya. Ingat untuk tetap tenang ya, nggak usah gelisah ya kan, warisan itu sudah milik saudara.
Ya kan? Amin. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Jadi ingat, haleluya, dalam segala sesuatu, ya kan, dikatakan juga di Amsal, in all your ways acknowledge him. Dalam segala lakumu, akuilah dia. Dia akan meluruskan jalanmu. Maksudnya apa? Ingat Yesus. Ingat Yesus tuh hikmat saudara. Ya kan, jadi jangan cuma pikir tanpa saudara percaya dulu, ngakuin dulu. Yesus kau hikmat saya, baru saudara mikir. Saya nggak bilang kita nggak mikir, kan Tuhan kasih kita otak loh. Tuhan kasih kita mind. Kita punya pikiran loh. Tapi Allah mau pikiran kita diarahkan oleh roh kita, oleh Roh Kudus. Amin saudara. Sehingga kita bisa berpikir yang sesuai dengan rencana Dia. Sehingga pikiran kita nggak melawan, ya kan, pimpinan Roh Kudus. Karena pikiran kita, misalnya kita mau menabur, ya kan, tapi terus pikiran kita bilang, ya tapi nggak bisa, nanti gimana, nanti uangnya nggak cukup. Nah, pikiran kita menolak. Tapi kalau kita lihat dulu firman-Nya, kita percaya dulu, ya kan, kita jadi nggak khawatir untuk melangkah. Ya kan? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Atau kita mau, thank you Lord Jesus, mau melakukan sesuatu yang kita tahu benar, tapi pikiran kita, nanti kan begini, nanti begitu. Tapi kalau kita lihat dulu, kita ingat dulu, kita ngakuin, ya kan, kita terus ngakuin. Kalau saudara yang berbahasa roh, saudara berbahasa roh, ya kan, saudara menyembah Dia atau apa, nanti pikiran kita akan bisa tunduk. Amin saudara? Enggak, pasti nanti oke. Dan kita jadi nggak dihalangi. Contohnya begini. Waktu saya ditahan di imigrasi di Amerika, karena saya masuk Amerika waktu itu saya masih punya permanent resident. Harusnya saya tidak tahu, harusnya 6 bulan sekali. Saya pikir setahun sekali. Jadi waktu saya masuk itu, saya ditahan. Kenapa kamu ini udah lebih dari 6 bulan? Ayo masuk ke kantor imigrasi. Waduh, saya bilang, kalau saya sampai dimasukkan penjara, itu akan terus ada di dalam rekod saya di Amerika bahwa saya pernah di penjara imigrasi. Itu nggak bagus kan? Mereka nggak main-main, saya bisa langsung dikirim balik loh. Mereka nggak main-main, nggak ada acara suap-suapan. Saya juga nggak mau suap sih. Cuman waduh, saya bilang, nah ini kan pikiran saya. Aduh, gimana ini? Ada orang lagi nunggu saya mau dijemput di airport waktu itu di LA ya, di Los Angeles ya. Saya ditahan. Saya di imigrasi di kantornya itu, wah banyak orang ditahan. Mereka semua gelisah, mereka mungkin udah gimana, nggak dikasih keluar. Saya juga, saya lagi berdiri gitu, perut saya sempat mules, pikiran saya terganggu. Nah ini kan pikiran. Tapi terus saya diam, Roh Kudus, Roh kebenaran. Kenapa? Karena Yesus selalu menyertai kita. Kalau kita mau tenang aja, nggak ngomong, nggak saya tenang. Karena Yesus damai sejahtera saya. Yesus kelayakan saya. Ya kan? Nanti kita baca ayatnya, bagaimana Dia perantara kita yang sempurna. Dia yang menopang kita. Jadi waktu itu terus saya diam. Karena udah kebiasaan suka ngakuin firman, kebiasaan suka berbahasa roh. Sehingga kalau ada hal-hal yang tiba-tiba tidak dipikir terjadi, tidak diinginkan, itu lebih ada kesiapan. Itu sebabnya jangan hidup dikontrol dari luar. Dikontrol dari luar itu jadi ekor. Jadi gini, cuman pasif, tidak terlalu ngakuin firman, tidak terlalu sungguh-sungguh pakai identitas, tidak terlalu berbahasa roh, ya kan? Karena kelihatannya lagi nggak ada masalah. Jadi tenang-tenangnya itu tidak dengan iman. Nah itu nanti kalau ada hal-hal terjadi nggak siap kadang-kadang. Tapi kalau kita konsisten, mau lagi oke, tidak oke, saya hidup dari firman, enggak, saya akan terus lihat firman, saya akan terus lebih lagi mengenal Dia. Itu jadi prioritas kerajaannya. Nanti waktu ada hal-hal terjadi, saudara akan ngalamin yang terbaik karena saudara siap. Dan itu tidak susah. Ingat, kuknya Tuhan Yesus mudah, bebannya ringan. Jadi waktu itu saya diam, ya kan, saya nggak langsung, saya waktu itu nggak ada HP juga kan, saya nggak teleponin, saya nggak bisa, saya nggak ada HP waktu itu, berapa tahun yang lalu, udah lama ya. Saya diam, dan saya percaya itu Roh Kudus, Yesus gembala kita, ya kan, Dia menenangkan kita. Saya diam, yang tadinya sempat mules karena gelisah, pikir bagaimana, terus saya diam. Nah dari situ muncul dari dalam hati saya waktu saya diam, bukan mikir-mikir terus cari jalan, enggak, diam. Dari dalam tuh Roh Kudus, saya diingatkan gini, tunggu dulu, saya di posisi ini, kenapa?
Karena Tuhan mimpin kita ke Indonesia. Saya tidak di Indonesia mau saya sendiri loh. Itu maunya Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya mau mengalami yang terbaik dalam hidup ini, dan tidak takut ketemu dia, dan ada upah, ya kan? Kita harus rela hidup dipimpin sama dia. Tidak bikin rencana sendiri, mau ikut maunya kita sendiri loh. Itu yang terbaik. Jadi waktu itu, tunggu dulu, saya diingatkan. Saya di posisi ini kenapa saya di Indonesia terus? Karena Tuhan pimpin kita di Indonesia. Dan saya sibuk, saya nggak bisa bolak-balik ke Amerika. Buat saya setahun sekali juga udah agak repot ya. Karena anak saya waktu itu masih kecil. Saya harus tinggalkan mereka, saya harus pergi sendiri. Dan kemudian saya bilang, tunggu dulu. Saya bilang, Tuhan. Terus saya ngomong, saya bilang, saya di posisi ini karena Engkau loh. Engkau yang tuntun saya. Jadi saya bilang gini, saya serahkan aja deh beban ini ke Engkau. Nah itu tuh, serahkan beban ini. Sudah, Engkau aja yang kasih jalan keluar. Engkau aja yang tanganin, saya bilang. Saya nggak mau gelisah, saya nggak mau khawatir, saya bilang. Saya serahkan aja, karena saya di posisi ini, karena Engkau, ya udah Engkau aja. Jadi waktu itu saya diam aja, saya tenang aja. Saya nggak gelisah berusaha cari, nggak mikir apa gini, nggak, saya diam aja. Saya tenang aja, ada damai. Waktu saya ngomong, nggak Tuhan, saya ngomong, Tuhan Engkau aja, ya kan, yang atasin ini, Engkau yang hadapin. Saya hanya percaya, ya kan. Waktu setelah itu hati saya damai. Saya jadi bisa baru senyum, baru bisa perhatikan, oh kasihan orang itu yang lagi takut, pada banyak di situ orang ditakut. Terus akhirnya singkat kata, ada yang interview saya, kenapa kamu gini, saya ngomong apa adanya, kasih nanya A, B, C, D, akhirnya, oh ya kamu bayar pajak, oh ya kita selalu ada bayar pajak biarpun di Indonesia, kita selalu kasih laporan pajak, kita ada akuntan, bla 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 bla. Udah, ya sudah, kamu pergi, gitu aja. Tidak rumit, ya kan? Tapi coba kalau saya nggak inget, cari jalan supaya telepon, tolong dong doakan, tolong dong. Kenapa begitu? Tidak ingat Yesus. Jadi kalau saudara sekarang nggak jelas, saya di sini kehendak Tuhan nggak? Ya saudara cari, tanya, kehendakmu apa Bapak? Dan tenang aja, saudara sudah berada dalam Kristus, tidak ada penghukuman untuk saudara. Amin. Yang penting sekarang saudara ingat dia. Nah ini saya mau baca di Ibrani 4. Karena Ibrani 4 bicara mengenai ini. Haleluya, waktu dia bicara mengenai perhentian. Untuk kita terus-menerus giat. Karena kita sudah dikasih warisan, kita perlu giat bukan untuk dilayakkan, giat bukan supaya Tuhan kasih, tapi kita giat untuk kita perhatikan firman, kita dengar firman, kita renungkan, perbarui pikiran kita minta datang ke dia, kita serahkan beban, kita minta roh hikmat dan wahyu. Ya kan, kita izinkan, kita giat untuk izinkan dia bekerja supaya warisan kita tidak sia-sia. Ya kan? Haleluya. Dan di situ kemudian disinggung ya di Ibrani 4, saudara bisa baca sendiri satu pasal di Ibrani 4 itu, bagaimana untuk kita terus tinggal dalam perhentian dia, kita mengalir bersama rohnya. Itu kemudian berbicara mengenai firman Allah, ya kan, kemudian diarahkan kepada firman Allah. Tadinya bicara mengenai perhentian, ya kan, bicara mengenai bagaimana kita perlu beriman sama firmannya supaya firman itu memberi efek, bisa kita mengalamin, ya kan, ada kuasanya. Terus setelah itu bicara mengenai perhentian warisan, terus diarahkan kepada firman ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi maksudnya apa? Firman Allah itu bukanlah perkataan manusia, tapi hidup, ya, nomor satu hidup, dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi waktu kita percaya firmannya itu bekerja di dalam kita, memisahkan kita, ya kan, dari segala sesuatu yang iblis coba taruh di jalan kita atau di jiwa kita, dari ketakutan, kegelisahan, ya kan, dari seperti tidak ada pengharapan, ya kan, dari segala sesuatu. Firman itu sanggup bekerja memisahkan kita dari itu. Amin. Dan firman itu akan mengarahkan kita. Waktu kita benar-benar percaya firmannya, kita benar-benar terima, kita menabur benih firmannya, kita pegang, ya kan, kita pegang lagi, kita siramin lagi, kita mengakuin lagi, kita perbarui pikiran kita. Firman itu hidup loh. Akan ada tuntunan.
Jadi nggak mungkin orang percaya firman terus tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Berarti orang itu sebetulnya belum benar-benar percaya. Tidak cukup di dalam dirinya dia firman itu tercabut, ya kan, karena tidak berakar, mungkin cuma dengar khotbahnya sekali terus sudah tidak balik lagi, tidak pegang firmannya, sehingga itu gampang sekali dicabut sama musuh. Waktu itu ada orang pernah bilang, Ibu Monica, saya dengar khotbahnya Ibu Monica, terus saya dengar ingat ayatnya, wah hari itu saya sempat kecelakaan, hampir tabrakan motor. Dia naik motor kan sama anaknya. Aduh, saya terima kasih sekali, saya hampir. Karena itu kemudian saya dipimpin sama Roh Kudus, saya berbahasa roh. Terus waktu saya di lampu merah, saya nggak mau maju. Padahal harusnya bisa maju, tapi karena dia percaya. Nah, karena dia percaya, dia terus aktifkan, dia berbahasa roh, dia suruh anaknya berbahasa roh. Kok kayaknya gelisah? Nah, itu Roh Kudus sudah tahu. Ternyata apa? Ya udah, saya nggak mau maju, walaupun harusnya maju kan. Ya kan, kalau kita itu kan harusnya kita maju terus kan sampai batasnya kan di lampu merah. Dia nggak, dia nggak mau maju. Nah, ada motor gede yang maju. Tapi ternyata, nah, Roh Kudus tahu hal-hal yang datang. Ternyata ada mobil dari arah berlawanan yang kalau lampu merah itu harusnya kan berhenti. Dia nggak berhenti. Dia terus dan dia tabrak itu motor besar yang di depannya dia, yang harusnya dia. Kenapa enggak? Karena dia ingat firmannya. Jadi kalau cuma dengar khotbah sesekali, nggak ada yang diingat, cuman aduh bagus ya. Tapi gimana ya? Oh, nggak ngerti. Cari saudara. Cari lebih lagi kerajaan, cari kebenarannya, cari pengertian itu. Tanya Roh Kudus, dia akan nolong saudara. Karena dia akan memimpin saudara kepada seluruh kebenaran. Saudara bisa terus-menerus mengalami kemenangan demi kemenangan loh. Saudara nggak lagi membatasi Tuhan dan tidak dibatasi oleh sumber daya manusia loh. Thank you Lord Jesus. Kayak orang itu kan, aduh dia bilang, aduh Monica, orang itu motornya sampai terpelanting ke bawah pohon, kakinya dia patah. Waduh, coba kalau saya yang macet. Roh Kudus bisa menaruh saudara di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Anyway, jadi firman, dia ingat firmannya, kita juga gitu. Ya kan, ingat firmannya, ingat Yesus, ingat firmannya. Yesus bikin apa? Firmannya ngomong apa? Pelihara. Dan itu pelihara di dalam kita dan di mulut kita. Sehingga pikiran kita akan lebih lagi ikut. Ya kan, kita mengatakan di Roma 8, ya kan, to be spiritually minded is life and peace. Kalau pikiran kita terus-menerus diarahkan kepada kebenaran firman yang hidup dan tajam, living and active, firman Tuhan tuh aktif loh. Ya kan, active, living and active bahasa Inggris. Kan bahasa Inggrisnya cuma dibilangin hidup, kuat, dan lebih tajam. Kalau bahasa Inggrisnya tuh living and active. Jadi aktif, firman Tuhan tuh aktif. Jadi nggak mungkin kalau kita pelihara firmannya terus kita jadi orang yang pasif. Nggak ada tindakan. Berarti itu imannya tidak aktif. Karena kalau kita benar-benar beriman, firman Tuhan itu aktif loh. Firman Tuhan itu mulai bekerja, kita mulai ada kerinduan, kita mulai ada tuntunan, ada pimpinan. Karena itu masuk sampai ke dalam. Dan kita izinkan firman-Nya tuh menyingkirkan, ya kan, keengganan kita, ya kan, ketidakpercayaan. Itu mulai bekerja itu kalau kita terus pelihara. Tapi kalau cuma sesekali aja, ya kan, sesekali aja ngakuinnya, jadi kita bilang 30, 60, 100 kali lipat. Kalau saudara perhatikan firman jadi andalan saudara 30%, saudara akan mengalami 30%. Tapi kalau saudara lebih lagi, lebih mengandalkan firmannya, lebih memperhatikan, lebih berminat, lebih lagi mau percaya 60%, saudara akan mengalami 60%. Tapi kalau mau yang terbaik 100%, saudara akan mengalami 100%. Yaitu apa? Terus menerus. Terus menerus. Jadi gaya hidup oleh firman. Bukan apa-apa langsung andelin doa. Nggak tahu firmannya, nggak ingat apa, langsung minta. Nanti firmannya mana? Oh nggak tahu, yang penting saya berdoa. Kayaknya waktu itu Cik Monica pernah di ayat itu, ya saya bilang kamu nggak bisa begitu dong. Firmannya aja nggak ingat, udah langsung mau berdoa. Ntar nggak konsisten. Ya kan, kadang terus nggak terjadi, terus mengambil kesimpulan, oh itu bukan kehendak Tuhan. No, itu kehendak Tuhan. Tapi kenapa sampai tidak selesai? Karena Yakobus bilang, kesabaran itu perlu memperoleh buah yang matang supaya kamu tidak kekurangan suatu apapun.
Kalau kita mau terus bertekun, kita nggak kekurangan dalam segala sesuatu loh. Wow, itu hanya Tuhan yang bisa ngomong begitu. Manusia nggak bisa. Manusia hanya terbatas. Tuhan bisa. Aduh, ini jadi panas ya, saudara. Saya buka dulu ya. Panas sekali ini. Makin lama padahal baru di luar salju, saudara. Di luar salju nih saya keringetan. Di luar putih semua. Jadi balik lagi, ya kan, kalau kenapa 30%? Karena ada orang merasa gini, saya udah oke kok. Saya ada banyak uang, saya ada banyak tabungan, saya udah oke kok, saya punya pendidikan, saya udah oke kok, saya ada pengalaman, saya bisa kok, saya gini dan gitu. Nah, itu sehingga tidak 100% mengandalkan Tuhan. Ya kan? Ada unsur lain. Kalau kita mau mengalami yang terbaik, kita bisa bertumbuh. Nggak ada penghukuman, saudara. Tapi izinkan firman-Nya lebih lagi. Karena firman Tuhan itu aktif. Itu akan bekerja kalau kita terus pelihara. Ya kan? Itu akan bekerja, dan firman, apa yang dikandung di firman itu jadi, saudara. Dan itu sebabnya firman-Nya, janjinya Tuhan, itu menerobos kemandulannya siapa? Si Sarah, menembus kemustahilan karena dia udah menopause. Menembus, ya kan, siapa, Abraham, dia sudah usur, udah nggak berfungsi. Waktu itu dia nggak berfungsi loh. Udah 100 tahun. Tapi firman Tuhan, janji Tuhan yang terus dipelihara. Rupanya Abraham terus, walaupun dia lemah, dia terus pelihara. Saudara juga gitu. Kalau kita memutuskan, enggak, firmannya ngomong ini, nanti keadaan menentang, enggak, firmannya ngomong ini, ntar ini, kamu pikir kamu siapa? Enggak, Yesus adalah kebenaran saya adalah ciptaan baru. Saudara terus lawan, saudara terus pelihara firmannya. Firmannya akan lebih lagi bekerja memerdekakan saudara. Wow, saudara akan jadi orang-orang yang berani. Berani, bukan gegabah ya, bukan gegabah, tapi berani. Anyway, ini saya udah 1 jam, saya harus sudahin. Yang hari ini yang saya mau bawa sebelum saya tutup ialah, setelah bicara mengenai firman Allah, bicara bagaimana semuanya telanjang di hadapan Dia, kita nggak bisa tutup-tutupin, ya, karena agamawi itu suka nutup-nutupin. Kalau di depan pendeta, waduh jangan ngerokok. Di depan pendeta ngomongnya A, ntar di belakang pendeta ngomongnya B. Itu agamawi. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kalau ada di antara saudara demikian, biarlah itu dihancurkan dari hidup saudara. Saudara dipisahkan dari roh agamawi di dalam nama Yesus. Ya kan, supaya itu ragi Farisi itu dibersihkan dari saudara dalam nama Yesus. Karena Tuhan tahu semuanya, ya kan? Tapi kita harus bertanggung jawab sama Dia. Hati nurani kita hanya bisa dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi kenapa kita harus tutup-tutupin diri kita di hadapan orang, di hadapan pendeta, kayak di hadapan Tuhan? Tuhan sudah lihat semuanya, dan kita hanya bisa dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi percaya aja, darah Yesus menguduskan saudara. Itu sebabnya Allah melayakkan saudara, karena darahnya, bukan karena jeripaya saudara. Makanya orang yang masih suka pura-pura di depan pendeta, di depan orang itu belum sadar bahwa dia sudah dibenarkan karena Yesus. Masih mau tambah yang lain. Itu menyebabkan firman Tuhan hilang kuasanya. Kenapa? Karena masih mau dibenarkan di hadapan manusia dengan kekuatan sendiri, tapi juga mau dibenarkan Tuhan. Tuhan tahu kita ini tidak layak dari diri kita. Kenapa Tuhan kasih warisan? Karena bukan kita yang jeripaya, Yesus yang jeripaya. Kita hanya bisa terima kasih karunia Dia, perhentian Dia, warisan kita. Kita hanya bisa terima dengan iman. Makanya dikatakan Allah memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Orang yang rendah hati tuh, kita mau jujur, Tuhan saya nggak bisa. Memang saya ada pengalaman, saya ada pendidikan, rupa saya mungkin begini, orang mungkin, tapi itu bukan andalan saya. Saya percaya firman-Mu ngomong begini, titik, karena Yesus. Amin, saudara. Itu namanya merendahkan diri kita. Tapi kalau ada unsur lain, kita merasa kita masih mampu mengatasi. Karena saya begini dan gitu. Dan ada sesuatu yang lain kita andalkan. Kita nggak akan pernah ada damai. Dan untuk mengalami yang terbaik itu kadang bisa, kadang enggak. Jadi tidak konsisten. Karena masih ada yang lain-lain yang kita andalkan. Tapi kalau kita sadar, ya kan, kita dilayakkan karena darahnya, kita dibenarkan karena darah Yesus, dan kita terus tidak lupa itu. Kita terus
pelihara itu, kita perkatakan, kita sinkronkan diri kita lagi, kita akan selalu bisa terima dari Dia loh. Kita akan selalu mengalami yang terbaik, saudara. Dan di musim apapun firman-Nya bekerja loh. Amin, saudara. Jadi pertanggungan jawab kita di hadapan Allah yaitu apa? Yaitu kita beriman sama anaknya. Amin. Dikatakan di di Ibrani 4 ini ayat 14, setelah bicara mengenai firman Allah yang kuat, yang tajam, bicara mengenai bagaimana tidak ada orang yang tersembunyi di hadapan Allah, kemudian kita diarahkan kepada siapa? Bukan kepada perbuatan kita. Bukan kepada perbuatan kita loh, tapi diarahkan kepada Imam Besar Agung, kepada perantara kita. Karena Allah mendengar doa kita, Allah melayakkan kita, seperti tadi ilustrasi itu. Yesus yang angkat kita, ya kan? Allah tahu kita nggak mampu dari diri kita nggak akan pernah mampu. Makanya dikatakan unmerited favor. Kita dari diri kita nggak bisa, Tuhan Yesus bilang. Tanpa aku tak kamu tuh nggak bisa untuk kita terima kasih karunia-Nya, warisan kita. Yesus adalah kelayakan kita. Yesus yang menopang kita. Dia yang kita andalkan. Amin. Makanya diarahkan ayat 14, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit. Ini bukan puisi, ini bicara mengenai otoritas. Karena di langit-langit ini ada roh jahat, ada penguasa-penguasa, ya kan, ruler, kerajaan-kerajaan kegelapan yang seperti dulu di Daniel, dia bisa ditahan 21 hari. Sekarang kita udah nggak bisa iblis nahan. Kenapa? Karena dia sudah dikalahkan, dia sudah dilucutin. Amin. Haleluya. Jadi dia sudah melintasi semua langit. Yesus sudah mengalahkan segala kuasa iblis buat kita. Dia sudah melucuti. Itu Kolose 1 ayat 15. Ya kan? Karena kita mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, Yesus anak Allah. Baiklah, Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara, kita nggak bisa teguh berpegang pada pengakuan iman kita kalau kita tidak ingatkan diri kita lagi. Perantara kita tuh siapa? Kenapa kita bisa teguh berpegang? Ya kan? Karena ada yang menopang kita. Pengakuan kita tidak ditopang oleh iman kita saja, tapi ditopang oleh korban penebusan Yesus. Amin, saudara. Itu sebabnya kenapa saudara nggak takut rumah saudara digusur. Karena saudara punya surat kan. Saudara punya, saya punya surat rumah. Saudara nggak takut kan orang mau rebut mobil saudara, motor saudara contohnya. Karena saudara punya bukti, ini punya saya. Itu sebabnya kita bisa mengakuin, pegang teguh pengakuan iman kita. Kenapa? Karena ada dasarnya. Itu bukan berpusatkan pada diri kita. Makanya kenapa orang kecewa? Monica, saya udah ngakuin firman, tapi kalau saya tetap kena COVID. Kok ibu gak kena? Saya bilang karena kamu mengakuin pengertian kamu belum cukup. Kamu mengakuin supaya kamu dapat. Saya tidak mengakui supaya saya dapat. Saya ngaku karena saya tahu firman-Nya ngomong gini. Makanya saya ngaku bahwa saya begini-gini karena firman-Nya. Jadi ada alasannya pengakuan itu. Kita tidak bisa pegang teguh kalau kita pikir pengakuan itu kita aja. Itu seperti orang dunia. Itu pengajaran motivasi. Lihat ya, ke kaca ya. Saya kaya, saya berhasil. Nggak nyebut Yesus. Pengakuan kita ditopang oleh pengorbanan tubuh dan darah Yesus. Makanya kita bisa pegang teguh. Karena ada dasar legalitasnya. Allah tidak lagi menyebabkan murkanya. Dia nggak bisa dia maksudnya gini, bukan dia yang menghalangin. Dia ada di pihak kita, dia akan bela kita setiap kali kita mengakui dengan dasar, ya kan, karena Yesus. Tapi kalau kita ngakuin sembari takut, kita ngakuin dari diri kita sendiri, karena saya mau, saya butuh, nanti pengakuannya kadang iya, kadang enggak, ya kan. Tapi kalau kita tahu, kita ngakui karena saya punya imam besar yang sudah melintasi langit. Dia sudah menyerahkan tubuhnya, ya kan, ganjaran untuk kesalahan saya, ketidaklayakan saya, itu sudah ditimpakan kepada dia. Saya sudah ditebus sepenuhnya. Darahnya, segala pelanggaran saya sudah diampuni. Itu sebabnya kita bisa pegang teguh pengakuan iman kita.
Karena kita mengakui dari posisi sudah selesai, dari posisi sudah menang. Nah, untuk kita di posisi ini, teguhkan diri kita. Lihat, renungkan ayatnya. Yesus imam besar tuh maksudnya apa? Kenapa saudara berdoa di dalam nama Yesus? Karena yang itu, ingat ya ilustrasi itu. Karena Yesus yang ngangkat kita. Karena dia kita dilayakkan loh. Amin, saudara. Allah melihat saudara di dalam Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya, kita perlu lebih berminat Yesus bikin apa daripada kelakuan kita. Nanti kalau kita lebih berminat Yesus bikin apa daripada kita berminat saya mau ini, saya butuh ini, kita lebih lagi mau berminat sama Yesus bikin apa. Dengan sendirinya iman saudara dan saya akan jadi kokoh. Dan kita waktu kita mengakui firman, kita ngakuin dari posisi sudah selesai. Karena begini, dulu perjanjian lama, ini saya harus selesaikan ya dalam 5 menit. Dulu perjanjian lama saudara, kalau imam besar, ya kan mereka tuh masuk cuma sekali setahun. Dan mereka masuk ke ruang Maha Kudus di mana ada hadirat Allah. Mereka bawa persembahan. Yang persembahan itu misalnya mewakili saudara. Waktu itu misalnya saudara orang Yahudi. Waktu itu saudara kasih persembahan, saya bawa persembahan saudara. Tapi ini persembahan itu bukan hanya imam besar tuh, bukan hanya kita aja ya maksudnya. Ya kan? Maksudnya seluruh bangsa Israel, saudara dan seluruh keluarga saudara. Saudara, saya bawa persembahan saudara, ya kan? Terus saya juga bawa persembahan untuk diri saya sebagai imam, ya kan? Saya harus persiapan. Terus saya masuk ruang Maha Kudus. Kalau persembahan saya, persiapan saya benar, saya masuk ruang Maha Kudus di mana ada hadirat Allah yang kudus 100%, yang terang, yang adil, dan semuanya itu tidak ada cacatnya. Wow. Allah menerima, saya keluar dalam keadaan hidup. Berarti apa? Berarti saudara diberkatin loh. Saudara dibela, saudara dilindungi, saudara diberkatin, saudara dilayakan. Itu artinya. Kenapa? Karena imam besar, saya sebagai imam besar keluar dalam keadaan hidup. Kenapa? Berarti Allah menerima persembahan kita, persembahan saudara. Tapi kalau imam besarnya mati di dalam karena ada kesalahan, apakah persiapan, apakah ada cacat di korbannya, celaka saudara. Berarti tahun itu saudara kena kutuk. Tapi sekarang imam besar kita, saudara renungkan ini, imam besar saudara itu, ya Yesus itu sudah bangkit loh. Dia tuh imam besar yang kekal dan dia sudah bangkit dari kematian. Alkitab mengatakan dia dibangkitkan bagi pembenaran kita. Apa artinya? Berarti saudara seumur hidup hanya bisa diberkatin sebetulnya. Allah hanya bisa memberkati saudara. Dia tidak akan lagi menghukum saudara. Murkanya tidak akan mungkin lagi dicurahkan atas saudara. Karena imam besar saudara, wakil saudara, sudah keluar dalam keadaan hidup. Yesus sudah hidup, dihidupkan kembali oleh Allah. Bukan karena dia anak Allah, tapi Yesus dihidupkan kembali untuk pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Dia sudah diserahkan bagi pelanggaran kita. Dan karena pelanggaran kita sudah dibayar lunas, segala pelanggaran kita sudah diampuni, sudah dibayar. Ganjaran itu sudah ditanggung Yesus. Itu sebabnya Allah bisa bangkitkan Yesus. Wow. Artinya apa? Saudara punya akses kepada seluruh kasih karunia penyediaan Allah. Saudara bisa selalu di musim apapun, kapanpun, situasi apapun, saudara selalu bisa terima dari Allah. Kenapa? Karena imam besar saudara sudah keluar dalam keadaan hidup dan dia sudah dihidupkan kembali bagi pembenaran saudara. Saudara sudah dilayakan selama-lamanya. Saudara hanya bisa diberkatin sebetulnya. Itu sebabnya mari kita perbarui pikiran kita, jiwa kita, supaya kita berbicara yang terus sama dengan firman-Nya, sehingga iblis tidak manipulasi, mengecoh kita, mengatakan hal-hal yang berlawanan dari firman-Nya, dari berkat-berkatnya, dari warisan kita, sehingga dia punya akses. Tapi kalau kita mau rela, pakai waktu, kita percaya, Yesus sudah hidup. Terima kasih Bapa, saya hanya bisa diberkatin. Itu yang akan terjadi terus atas hidup saudara. Saudara akan terus-menerus mengalami kemenangan demi kemenangan dengan saudara terus mensinkronkan. Kita percaya terus, Yesus, saya punya imam besar. Dia mengerti perasaan saya. Saudara selalu ke dia. Kalau ada apa-apa, ke dia dulu. Serahkan semua beban. Saudara ingat perkataannya. Sehingga saudara akan terus-menerus berjalan di dalam kemenangan itu yang dia sudah peroleh untuk saudara. Saudara mengerti? Wow. Puji Tuhan. Sampai di situ dulu saudara. Saudara sadar,
Ya kan, saudara renungkan Roma 4 ayat 25. Saudara lihat ayat ini. Saudara punya imam besar. Ingat, dia yang menopang saudara. Saudara nggak mampu, dia kemampuan saudara. Lihat Yesus, biarlah firman ini memperbarui diri saudara. Dan saudara percaya terus, saudara belajar. Bapakmu punya rencana yang luar biasa. Dia tidak mau saudara hanya hidup untuk diri saudara sendiri. Saudara hanya pikirin hidup di dunia ini. Ada rencana Tuhan yang lebih dari itu. Saudara ditentukan, saudara adalah raja dan imam. Saudara adalah anak Allah, saudara orang benar. Bapak punya rencana untuk saudara. Haleluya, saudara ditentukan untuk memperoleh berkat, untuk diberkati dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amin, saudara. Wow, kalau saudara renungkan ini, saudara akan tersenyum. Wah, puji Tuhan. Jadi waktu saudara berdoa, saya berdoa di dalam nama Yesus. Saudara akan ada lebih keteguhan, saudara akan lebih lagi tahu, saya mengaku ini karena saya percaya. Saya sudah ditebus dari segala penyakit, dari segala kemiskinan, dari hutang, dari perceraian, perselisihan, ya kan, bencana. Karena Yesus. Amin, saudara. Saudara akan lebih lagi bisa pegang teguh pengakuan saudara. Bukan karena diri saudara. Oh, karena saya begini, saya begitu. Bukan. Karena ada satu orang yang sudah melintasi segala langit dan sudah bayar harganya. Dia bawa korban darahnya sendiri. Amin, saudara, untuk saudara. Sehingga saudara, ya kan, yang sudah ditebus, saudara tidak lagi hidup untuk diri saudara sendiri. Saudara hidup bagi Dia. Saudara hidup bagi kebenaran. Dan yang terbaik jadi warisan saudara. Saya berdoa ya, Bapak, dalam namanya saya berdoa supaya ini semua menjadi pewahyuan dalam diri kami semua, menjadi sesuatu yang nyata bahwa Yesus, haleluya, imam besar kami, dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kami, dan dia sudah melintasi segala langit untuk kami. Terima kasih Bapa untuk putramu Yesus. Biarlah Yesus makin besar dalam diri kami, di dalam jiwa kami. Biarlah firman-Mu menjadi patokan hidup kami, firman menjadi makanan kami. Haleluya, biarlah kami Kau berikan kemauan, keinginan untuk menjadikan gaya hidup. Saat kami ada masalah, saat ada satu beban, kami mau datang kepadamu. Bukan datang kepada manusia dulu, tapi datang kepadamu. Dan Engkau yang akan memimpin kami. Kalau kami harus berbicara kepada siapa? Engkau, karena Engkaulah yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian, dan Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kami. Terima kasih Bapak. Semuanya menjadi baik dalam hidup kami, dan kami terus-menerus mengalami yang terbaik bagi kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.